Halo guys, ketemu lagi dengan kami di channel Galang Horor. Di video kali ini, aku bakal mengulas sedikit tentang mitos atau kejadian yang terjadi di Danau Toba. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar beberapa mitos atau kisah yang pernah terjadi di Danau Toba. Salah satunya kisah tentang terbentuknya Danau Toba. Dan ada satu hal yang pernah terjadi di Danau Toba, tepatnya di tahun 2018, tentang tenggelamnya kapal Sinar Bangun. Ada juga mitos lain, di mana di Danau Toba itu sangat dilarang membawa pulang ikan mas dengan ukuran yang besar. Dan yang terakhir, yang bakal aku ulas nantinya, ada mitos tentang batu gantung yang terletak di Samosir, yang tepatnya ada di Danau Toba juga. Jadi langsung aja, untuk yang pertama aku bahas itu tentang mitos terbentuknya Danau Toba ya. Di sini tuh ada dua versi. Yang pertama itu Danau Toba itu terbentuk dari letusan Gunung Toba 66 juta tahun yang lalu ya. Jadi letusan Gunung Toba jutaan tahun lalu ini mengakibatkan beberapa bagian belahan bumi itu mengalami kegelapan hingga 40 hari. Dan akibat letusan Gunung Toba ini terbentuklah Danau Toba yang sekarang ini ada di daerah Sumatera, tepatnya di Tanah Karo ya. Lalu ada mitos lain di mana dulu tuh ada kisah atau legenda tentang cerita Toba dan Samosir, di mana Toba ini merupakan pria lajang atau pria yang belum menikah. Dan kebetulan di saat dia memancing, dia mendapatkan seekor ikan emas yang berukuran lumayan besar. Sesampainya di rumah, Toba hendak memasak si ikan ini. Tapi entah kenapa, karena dia merasa kasihan, dia tidak jadi atau mengurungkan niatnya untuk memasak ikan emas ini. Dan mitosnya, ternyata ikan emas ini tuh bisa berbicara dengan si Toba. Dialog yang disampaikan lebih kurang dia berterima kasih, atau sosok ikan emas ini berterima kasih kepada Toba karena tidak jadi memasak ikan emas ini. Sebagai bentuk terima kasih, si sosok ikan emas ini dia bersedia menikah dengan Toba dan hidup bersama Toba. Hingga akhirnya mereka memiliki seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Singkat cerita, Samosir sudah tumbuh menjadi anak yang kuat, yang hebat, yang tangguh juga. Dan di satu waktu saat si Toba atau ayah Samosir ini hendak memancing, ibu Samosir menyuruh Samosir untuk mengantarkan bekal atau makanan kepada orang tuanya atau ayahnya Samosir. Tapi entah kenapa di tengah jalan ada sesuatu hal yang terjadi yang menyebabkan bekal atau makanan ini jatuh di jalan. Dan sesampainya di lokasi, ayah Samosir memberikan bekal ini kepada ayahnya, yaitu si Toba. Namun setelah melihat bekal yang tidak seharusnya dia terima, Toba langsung marah dan membentak Samosir dengan kata-kata yang sudah disepakati sebelumnya oleh Toba dan sosok ikan mas ini, di mana dia dilarang menyebutkan anak ikan. Namun karena emosinya yang mungkin membeledak, Toba tidak sengaja menyebut kalau Samosir ini adalah anak ikan. Sontak ucapan Toba ini membuat Samosir itu bersedih. Dia langsung pulang ke rumahnya dan melaporkan kejadian itu kepada sang ibu. Setelah itu sang ibu juga murka. Dia langsung marah kepada Toba dan menyuruh Samosir untuk berlari ke sebuah bukit yang paling tinggi di daerah sekitar. Samosir pun menuruti permintaan ibunya. Dia langsung berlari
menuju bukit yang paling tinggi. Setelah kejadian itu, Toba langsung meminta maaf kepada sang istri atau sosok ikan mas ini karena sudah lalai dengan janjinya dahulu. Namun semua sudah terlambat. Sosok ikan mas ini sudah marah. Dan saat itu juga tempat atau lokasi mereka tinggal itu langsung dipenuhi air. Setelah kejadian itu terbentuklah Danau Toba seperti yang sekarang kita lihat di Pulau Sumatera ya. Walaupun sekarang terlihat Danau Toba itu sangat indah dari Brastagi sampai Parapat. Namun mitosnya sampai sekarang Danau Toba ini merupakan danau super volcano yang masih aktif, di mana di bawahnya itu atau di dasarnya masih ada aktivitas Merapi ya, di mana di dasar itu masih ada aktivitas Merapi, dan mitosnya kapan saja Gunung Toba ini bisa kembali meledak. Bayangkan bila Danau Toba ini meledak, kita nggak terbayang efek yang bakal terjadi ya, karena letusan Gunung Toba pertama kali di 66 juta tahun yang lalu itu menyebabkan beberapa belahan dunia itu gelap, dan efeknya itu sampai hampir ke seluruh dunia. Dan itu tadi sedikit kisah atau tentang terbentuknya Danau Toba ya. Aku bakal lanjut di step kedua, yaitu hal yang pernah terjadi di Danau Toba, yaitu kecelakaan kapal Sinar Bangun. Jadi kejadian atau kecelakaan KM Sinar Bangun ini terjadi di tahun 2018, tepatnya di tanggal 12 Juni, di mana kejadian ini bermula saat beberapa orang yang ingin menyeberang dari Pulau Samosir. Jadi kejadian kecelakaan ini bermula dari saat liburan ya. Jadi banyak orang remaja, orang tua yang ingin menyeberang atau hendak menyeberang dari mulai Pulau Samosir menuju Tiga Ras, di mana memang biasanya mereka melakukan penyeberangan ini menggunakan kapal Sinar Bangun atau kapal motor ini yang namanya Sinar Bangun. Namun entah kenapa pada saat kejadian naas itu muatan KM Sinar Bangun itu melebihi batas ya, yang harusnya diisi penuh oleh orang atau penumpang. Ini malah muatannya itu kebanyakan motor ya, motor itu melebihi kapasitas. Dan kebetulan kemarin itu penumpang di KM Sinar Bangun itu ratusan orang, ditambah lagi muatan motornya. Dan kenapa waktu kejadian naas itu ombak di Danau Toba itu tiba-tiba besar hingga membuat KM Sinar Bangun ini terombang-ambing, hingga KM Sinar Bangun ini terbalik. Di saat KM Sinar Bangun ini terbalik, semua penumpang itu berusaha buat naik ke atas atau berenang menyelamatkan dirinya masing-masing. Namun mungkin karena efek air Danau Toba yang sangat dingin, ditambah beberapa orang yang setelah KM Sinar Bangun ini terbalik, ratusan orang ini langsung tenggelam di Danau Toba ya. Begitu juga dengan semua motor yang ada di KM Sinar Bangun, itu semua jatuh ke Danau Toba. Namun tak kenapa informasi terakhir yang aku tahu waktu aku liburan ke Tiga Ras, itu ada salah seorang yang mengaku selamat dari kejadian naas itu. Dia bercerita kalau dia dan temannya itu bisa selamat karena ada helm dari para penumpang itu yang bisa dijadikan untuk pegangan mereka mengambang di atas Danau Toba. Sementara penumpang lain itu semua saling tarik menarik dan tidak bisa diselamatkan. Jadi korban itu ada ratusan orang, sementara ABK atau anggota kapal itu hanya beberapa orang. Dan dari mereka ini nggak semua menggunakan pelampung. Bayangin, dari 100 orang yang dikabarkan selamat itu hanya beberapa orang, 3 atau 6 orang, itu nggak nyampe 10 orang. Jadi dari ratusan orang semua itu tenggelam di dasar Danau Toba. Dan sampai sekarang jasad mereka pun belum pernah ditemukan. Karena apa? Karena sampai sekarang juga misteri tentang kedalaman Danau Toba itu belum pernah terpecahkan, dan belum ada yang pernah tahu berapa
pastinya kedalaman Danau Toba. Dan setelah kejadian itu, pihak pemerintah itu membangun sebuah monumen kapal untuk mengenang para korban yang sudah meninggal di dasar Danau Toba. Dan monumen kapal itu, monumen kapal Sinar Bangun, didirikan tepatnya di Tigaras ya, di Kepulauan Tigaras. Nah, sampai di sini dulu penjelasan aku tentang Danau Toba dan kejadian KM Sinar Bangun. Mungkin di next video aku bakal ulas video lainnya tentang mitos batu gantung dan mitos ikan mas yang konon katanya paling pantang untuk diambil jika ukuran ikan mas itu terlalu besar. Stay tune, tetap di Galang Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.